Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam Pancasila. Hari ini, secara informal IKMIH UKI akan mengadakan diskusi online dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila yang dengan tema Pancasila dalam berbagai tarikan kepentingan. Saat ini kita akan dengarkan paparan juga dari Bung Sandi Nayawan. Beliau adalah alumni MIH, alumni S1 juga UKI Hukum, dan juga aktivis partai, dan juga Bung Nixon Gans lalu. Beliau itu selain juga dia aktivis, beliau dosen dan juga alumni MIH UKI. Ini acara diskusi online dilakukan per periodik untuk ngebahas isu-isu aktual, bahkan juga di dalam setiap momentum hari-hari nasional. Untuk mempersingkat waktu, mungkin waktu nggak bisa dipersingkat ya, untuk mempercepat kita cepat masuk ke dalam acara konten yang sesungguhnya, kita akan mendengar dari Ketua Umum Perkumpulan IKMIH UKI, yaitu Bapak Berry Sidabutar, SHMH-MA. Kami persilakan Bung Berry untuk menyampaikan sepatah dua kata dan juga membuka acara diskusi online ini. Terima kasih. Silakan Bung Berry. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Siang. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Yep. Yang terhormat, Bung Sandi Nayawan sebagai narasumber, Bung Nixon Gans lalu juga sebagai narasumber, ada Kak Diana Naputiupulu sebagai moderator, dan seluruh saudara-saudara yang hadir dalam Zoom ini. Hari ini tanggal 1 Juni, kita peringati hari lahirnya Pancasila. Pancasila bermula dari peristiwa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPUPKI. Dari sidang BPUPKI tersebut, yang kemudian menjadikan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Dalam rangka itu, Perkumpulan IKA Magister Ilmu Hukum UKI mengadakan diskusi online dengan tema Pancasila dalam Tarikan Berbagai Kepentingan. Tema ini menarik untuk didiskusikan menjelang tahun politik karena banyak kepentingan di Republik kita ini. Saya kira tanpa berlama-lama, maka saya ucapkan selamat berdiskusi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Bung Berry. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Oke, untuk selanjutnya, karena waktu kita hanya 2 jam, dan teman-teman yang hadir di sini juga banyak mau berdiskusi, kita kasih untuk pertama kali Bung Nixon untuk menyampaikan gagasannya tentang Pancasila. Silakan Bung Nixon, waktu 10 menit. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bung Berry Sidabutar, Ketua Umum Alumni Magister Hukum UKI, Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi yang sangat saya hormati. Salam Pancasila. Salam. Kita patut bersyukur bahwa sebagai bangsa kita dianugerahkan Tuhan untuk hidup dalam suatu negara yang bernama Pancasila, yang bernama Indonesia. Secara kontekstual, Indonesia ini adalah sebuah, ya boleh dikatakan kalau saya mengutip pendapat John Titalei, itu adalah sebagai fenomena baru. Karena Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agama, ya, bahkan tidak hanya agama-agama negara, tapi agama-agama yang lain juga yang di luar agama resmi negara. Dikatakan sebagai
sebuah fenomena baru itu seperti apa? Ya, di Indonesia itu ada orang Aceh, ada orang Batak, orang Melayu, orang Papua, ya, orang Ambon, orang Timor, orang Rote, orang Jawa, Sunda, dan sebagainya. Itu adalah sebuah realitas. Nah, realitas ini, Ibu Bapak sekalian, merupakan sebuah fakta yang tidak bisa kita tolak. Oleh karena itu, dalam kehidupan kebangsaan, ya, berbagai kepelbagaian dalam konteks bangsa kita ini harus kita terima, ya. Tidak usah kita mempersoalkan, tetapi berbagai kepelbagaian itu harus kita lihat sebagai suatu kekuatan untuk mempertahankan keutuhan kebangsaan ini. Nah, sedikit saya mungkin Bapak Ibu sudah tahu banyak juga tentang sejarah lahirnya Pancasila. Tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Ketua Umum kita mengenai BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika penyampaian gagasan pemikiran oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni saat itu, muncul pertanyaan dari Ketua BPUPKI waktu itu, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Beliau mengatakan, kalau nanti kita mau mendirikan satu bangsa sebagai negara merdeka, apa dasarnya yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan sebagai landasan untuk negara Indonesia ke depan. Secara singkat, ya, Bung Karno dengan begitu brilian, begitu cemerlang dalam menyampaikan pidato pada saat itu, dia menyampaikan yang namanya Pancasila, tapi sila saat itu adalah bukan seperti sekarang, ya, yaitu kebangsaan. Yang kedua itu adalah internasionalisme, ya. Kemudian sila ketiga itu menyangkut soal kesejahteraan, ya. Dan sila keempat, ya, kerakyatan, dan yang kelima itu adalah ketuhanan, ya. Nah, saya coba mencermati kenapa pada saat itu lebih dulu disebut oleh Bung Karno sebagai nasionalisme, sila pertama itu, karena situasi saat itu kita masih dalam negara Indonesia, para pendiri bangsa saat itu masih dalam kerangka memperjuangkan untuk mencapai kemerdekaan. Itu catatan yang pertama. Jadi beliau mau mengajak seluruh bahwa kemerdekaan ini harus diperjuangkan secara bersama-sama. Catatan lain, oleh Bung Karno juga menyebut bahwa beliau hanya sebagai penggali Pancasila. Dia tidak menemukan Pancasila itu. Tapi Pancasila itu sudah ada di dalam sanubari bangsa Indonesia, ya. Beliau menggali butir-butir Pancasila itu yang kita kenal dengan 5 sila sampai saat ini, ya, 5 sila. Nah, secara kontekstual, ya, mohon maaf, saya membaca bukunya Yudi Latif dengan bukunya yang berjudul Negara Paripurna. Jadi sebagai konseptor, ya, sebagai penggali itu adalah Bung Karno. Tetapi dalam proses, ya, itu muncul dialektika, sehingga kita pernah lihat atau pernah kita tahu bahwa ada konsep-konsep lain yang muncul seperti dari Muhammad Yamin ataupun beberapa tokoh lain tentang Pancasila itu. Tapi semuanya melihat bahwa Bung Karno adalah penggali dari Pancasila itu. Nah, salah satu yang kita tahu bahwa lahirnya Piagam Jakarta, ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya, ya, bagi pemeluknya. Nah, kemudian dalam proses selanjutnya ini disikapi oleh para founding fathers yang lain, tokoh-tokoh bangsa misalnya dari wilayah timur seperti Yohanes Latohar Hari, Maramis dan sebagainya, bahwa kalau
7 kata itu tidak dihilangkan, ya, tidak dihilangkan atau tidak dihapus, maka pada saat itu ya tokoh-tokoh dari Indonesia Timur tidak akan bergabung dengan negara Indonesia Merdeka. Nah, sehingga dengan begitu arifnya mereka kembali berunding, berkompromi, sehingga 7 kata itu dihapus, ya. Nah, terus terang saja yang gagasan untuk menghilangkan ini, ya, itu tokoh-tokoh seperti kita lihat Wahid Hasyim. Wahid Hasyim ini adalah ayah dari Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian Muhammad Hatta, ya, dan lain-lain. Ini adalah sebuah kesepakatan, ya, sebuah komitmen yang begitu baik bahwa Indonesia yang lahir, Indonesia, negara Indonesia yang akan dibentuk itu adalah dari semua untuk semua. Tidak hanya terbatas pada etnis, golongan, atau agama tertentu. Indonesia adalah milik semua. Sehingga kalau kita mau kritisi secara ilmiah, ya, secara menurut dasar ilmu pengetahuan kita, sebenarnya finalisasi Pancasila ini tidak semata-mata dari pikiran Bung Karno. Beliau menginspirasi, tetapi sudah banyak ide, sudah banyak masukan yang disampaikan oleh para tokoh bangsa pada saat itu. Ini sekilas tentang apa yang dikatakan oleh Yudi Latif dalam bukunya Negara Paripurna. Nah, dalam konteks kekinian, ya, sebagaimana topik Pancasila dalam berbagai tarikan kepentingan. Nah, kita semua barangkali sebagai saksi sejarah juga, kita di room ini, di era Orde Baru misalnya, itu Pancasila sering diposisikan sebagai alat, ya, sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan kekuasaan pada saat itu. Jadi proses demokratisasi, ya, perbedaan pendapat itu seolah-olah dinafikan. Kemudian dasarnya apa? Tidak boleh berbeda dengan kekuasaan, tidak boleh berbeda pendapat dengan elit-elit penguasa saat itu. Kalau berbeda perbedaan seperti itu, maka dianggap anti Pancasila, ya. Nah, ini. Jadi kita sebenarnya kita melihat kalau dari ide-ide yang dimunculkan oleh para tokoh bangsa yang mereka bergabung dalam BPU PKI pada saat itu sebenarnya sangat mulia, ya, Pancasila ini. Dan pada saat itu berbagai aspirasi muncul, ya. Sebagian menghendaki supaya negara kita itu adalah negara yang berdasarkan kebangsaan. Sebagian lagi muncul sebagai Indonesia itu didasarkan pada agama tertentu. Itu muncul pada sidang-sidang BPU PKI pada saat itu. Bahkan muncul ide komunisme pada saat itu. Semua muncul. Tapi akhirnya sampailah pada suatu konsensus bahwa negara Indonesia adalah negara kebangsaan. Nah, dalam perspektif itu, maka Pancasila ini, ya, hanya kalau kita dalam komunitas hukum disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan merupakan cita hukum Pancasila itu. Reh ide, ya. Artinya bahwa karakter hukum yang sesungguhnya itu ada di dalam Pancasila itu. Nah, bagaimana supaya Pancasila ini bisa disosialisasikan dalam berbagai konteks kehidupan bangsa, itu dikembalikan, ya, kepada para penyelenggara negara kita dalam menjalankan tugas profetisnya masing-masing, ya. Dalam tugas profetis masing-masing. Nah, saya mungkin, ya, Ibu Dina maupun yang lainnya punya pengalaman ketika di Orde Baru itu, ya, apalagi di akhir-akhir Pak Harto mau mundur itu luar biasa tekanan-tekanan pada saat itu, ya. Tapi yang dimunculkan itu adalah sering, ya, para mahasiswa ataupun mereka yang bersikap kritis terhadap kekuasaan pada saat itu dianggap anti Pancasila, ya. Dianggap anti Pancasila. Jadi kepentingan, ya,
kepentingan mereka dikedepankan, tetapi yang menjadi apa ya, alat itu adalah Pancasila, tapi sesungguhnya mereka mengatakan anti Pancasila itu, tetapi sebenarnya bukan Pancasila itu yang diperjuangkan, tetapi untuk kepentingan mereka, tapi Pancasila hanya menjadi alat. Nah, kemudian ini bergeser ya, ketika kita memasuki reformasi, muncul gagasan-gagasan lain yang notabene berkeinginan untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar negara yang lain. Ini adalah kepentingan-kepentingan yang kita lihat, dan ini masih terjadi sampai saat ini, ya, masih terjadi sampai saat ini. Nah, untuk itu, oke, kita tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan, apalagi di tahun politik ini, kepentingan, ya, pilihan-pilihan politik kita juga. Tapi sebagai satu bangsa, kita berkomitmen bahwa apapun pilihan kita, apapun aspirasi yang mau kita perjuangkan itu, kita tetap berkomitmen bahwa Pancasila merupakan satu-satunya pilihan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi selain Pancasila tidak bisa, kita akan pecah, dan mungkin saya akan ketemu dengan Pak Simanjuntak, kita mungkin pakai paspor, begitu ya. Dengan Pak Ansel mungkin kita pakai paspor juga. Kalau tanpa Pancasila, kira-kira begitulah. Menutup paparan saya yang singkat ini, nanti ada Bung Sandy dan yang lain-lain juga. Suatu ketika, ya, ini ikuti diskusi di Yogyakarta pada tahun 88, itu seorang tokoh mengatakan, ya, saat itu menyampaikan bahwa suatu ketika ada dialog menarik antara Pak TB Simatupang. Pak TB Simatupang ini jenderal dan pendiri UKI, dengan Mukti Ali, ya, Profesor Mukti Ali. Mukti Ali ini pernah Menteri Agama pada zaman Pak Harto. Nah, Pak Mukti Ali, Profesor Mukti Ali bertanya kepada Pak Sim, Pak Jenderal, apakah Pak Jenderal yakin Pancasila itu bisa dilaksanakan? Pak Sim mengatakan begini, Pancasila itu ibarat gelas kosong, ya. Jadi supaya gelas itu berfungsi harus kita isi. Ya, itu kata Pak Sim. Dengan kata lain bahwa Pancasila tidak sebatas konsep, ya, tidak sebatas yang diucapkan oleh para tokoh bangsa terdahulu, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga Pak Sim sering mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan, pembangunan yang kita laksanakan di dalam kehidupan kebangsaan kita, itu adalah dalam perspektif pengamalan Pancasila. Itu. Jadi kita tidak boleh bosan-bosan, apalagi kita sebagai keluarga besar UKI, kita sudah taken kontrak ini. Apapun juga, ya, Pancasila itu ya sudah harga mati untuk membangun bangsa ini. Meskipun dengan cara yang berbeda, tetapi Pancasila menjadi domain kita. Barangkali sementara itu dulu Ibu Moderator, dan nanti ada Bung Sandy Nayawan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Nixon. Sebenarnya kelahiran Pancasila pun lahir di berbagai banyak ideologi. Ada liberalisme Barat, Ya. Marxisme, Nazi saat itu, Marxis dan komunisme. Tetapi dengan berjalan waktu seperti Bung Nixon bilang, ada berbagai macam kepentingan yang menarik Pancasila ke kanan dan ke kiri, ya, agama dan sebagainya. Dan juga waktu pas Orde Baru dikatakan oleh Bung Nixon bahwa Pancasila menjadi alat legitimasi untuk menjaga kekuasaan elit. Ya, berbeda dengan elit berarti melawan Pancasila. Dan saat ini pun ada tarikan-tarikan yang seperti Bung Nixon bilang bahwa menjelang perebutan kekuasaan tahun 2020, suksesi kita ya 2024, itu juga banyak tarikan-tarikan, bahkan yang mau menggantikan Pancasila pun semakin banyak dengan berbagai versi. Larat mungkin Pak Nixon, Pak TB Simatupang bukan pendiri UKI, dia salah satu yayasan, ya, bernama Yayasan UKI. Pendiri UKI itu adalah Todung Mulia dan juga Kiam Hin, sama satu lagi siapa tuh? Ada 3.
Todung Mulia Pak Benyamin Thomas Philip ya. Ya. Mohon maaf. Makasih koreksinya. Oke, karena kita di UKI ya. Untuk selanjutnya silakan Bung Sandi berikan beberapa gagasan untuk memicu diskusi kita siang hari ini. Silakan. Shalom. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita semua salam sejahtera. Ini tentunya suatu hari yang luar biasa yang ini kalau bukan kebaikan Tuhan kita tidak bisa berkumpul. Iya. Kita dalam keadaan sehat semua dan kali ini kita akan bergabung bersama-sama membahas. Sebelumnya memang bahasannya ini cukup menarik sekali. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nixon dan sangat luar biasa. Dan pada kesempatan ini biarlah ini menjadi satu silaturahim lagi untuk kita semua, untuk Bapak Ketum kita, juga Ibu Sekjen kita, Ibu Dina, dan juga semua senior-senior saya yang sudah hadir di sini. Selamat siang. Izinkan saya untuk share ya, Bu Sekjen. Ya, silakan. Silakan. Ya, mohon izin kita. Oh, mungkin saya mesti dimasukkan ya, atau gimana? Saya share ke Bu Sekjen? Udah bisa langsung. Sudah bisa. Nah, udah dibuka. Bisa kan? Belum bisa ini. Kirim aja ke saya, coba. Baik. Bu Sekjen sudah terima? Ya, sebentar. Sambil nunggu bisa mungkin prolognya Bung Sandi. Baik, ya kita langsung saja sambil menunggu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nixon bahwa bagaimana perkembangan Pancasila dan sampai hari ini kalau saya melihatnya Pancasila masih kuat, masih sakti, ya. Bagaimana Bang Simanjuntak kita, ketua kita, bahwa Pancasila hari ini masih sakti, masih kuat, ya. Yap. Di tengah perbedaan-perbedaan yang memang faktanya adalah kita ini dilahirkan berbeda, apalagi tanah Indonesia, Nusantara seperti ini. Namun kalau kita lihat ada beberapa persoalan-persoalan nantinya yang akan saya sampaikan di sini. Namun pada kesempatan ini mungkin kita melihat bagaimana Pancasila itu terbentuk atau bersifat piramidal maupun hierarkisnya itu. Nah, sehingga itu saling meliputi dan diliputi. Artinya ketika kita berbicara Pancasila maka di situ ada nilai-nilai yang itu sangat sistemik. Tidak bisa dipisahkan. Jadi ibarat manusia ini bersifat monopluralis. Satu namun dia beragam. Nah kalau kita lihat daripada aspek ontologis manusia itu sendiri, kita ini terdiri dari beberapa fungsi-fungsi. Namun kita ini satu tubuh, satu badan. Nah itulah kira-kira logika atau analogi daripada Pancasila ini. Kita dihadapkan dengan suatu fakta bahwa kita ini berbeda-berbeda. Nah ketika masuk pada perbedaan, maka ada perbedaan tujuan, ada perbedaan maksud, ada perbedaan goalnya. Ini mau dibawa kemana hidup saya? Ini secara individu. Secara kelompok pun tentu punya atau memiliki juga tujuan, maksud.
di dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Nah, kalau ketika kita melihat bahwa Pancasila ini bersifat piramidal dan hierarkis, maka nilai-nilai yang ada di dalam sila pertama Ketuhanan Maha Esa itu akan meliputi sila-sila yang di bawahnya. Sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Sila kedua tidak bisa meliputi sila pertama. Sila ketiga tidak bisa meliputi sila pertama. Sila keempat tidak bisa meliputi sila pertama. Sila kelima pun tidak bisa meliputi sila pertama. Mereka hanya meliputi sila-sila di bawahnya. Itulah yang disebut dengan causa prima, yaitu Ketuhanan Maha Esa. Kita bersyukur bahwa bangsa kita ini dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga hal-hal yang menjadi persoalan-persoalan bangsa ini itu diingatkan, disadari bahwa kita ini bersumber dari Tuhan, lahir dari Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Maka kita memiliki nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita memiliki nilai kita ini adalah bangsa yang bersatu, satu, persatuan Indonesia. Kita ini memiliki nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Semuanya itu berlandaskan kesepakatan musyawarah terlebih dahulu. Dan berikutnya kita ini berlandaskan atau memiliki nilai pentingnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Nah, inilah beberapa saja untuk mengingatkan kita bagaimana Pancasila itu. Mungkin yang pertama itu adalah kita lihat, mohon izin Ibu Sekjen, landasan historis tadi sudah dibacakan, ini hanya sedikit sekedar saja bahwa terbentuk melalui beberapa peristiwa ya, dari sejarah-sejarah sejak zaman Kerajaan Kutai, kemudian Sriwijaya, kemudian Majapahit. Disitulah nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai ketuhanan mulai bermunculan, bersumber di situ. Sampai terus pada gejolak Asia itu sampai pada gejolak di dalam Indonesia sendiri. Munculnya Budi Utomo sampai beberapa perkumpulan ya. Nah, sampai pada tiba saya ambil dari Profesor Dr. Kailan MS, yaitu realisasi Pancasila. Yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai filsafat bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia dan fungsi lainnya, memiliki realisasi yang diambil dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang diangkat dari nilai-nilai yang ada dalam kehidupan secara nyata bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kemudian kebudayaan, serta nilai-nilai agama yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum membentuk negara. Oleh karena itu, realisasi Pancasila sangat penting karena Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup pada hakikatnya merupakan suatu sistem nilai. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa kita ini memiliki sistem nilai, monopluralis itu yang tidak dapat dipisahkan. Yang pada gilirannya untuk dijabarkan, direalisasikan, serta diamalkan dalam kehidupan secara konkret dalam konteks bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mohon izin lanjut, Bu Sekjen. Nah, kemudian kita masuk pada pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Pembudayaan nilai-nilai Pancasila yaitu proses pembudayaan pada domain values atau nilai. Realitas nilai adalah merupakan suatu yang hanya dapat dipahami dan dimengerti oleh manusia. Misalnya nilai ketuhanan, selain pengertian, ketuhanan juga harus dihubungkan dengan realitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, sikap toleransi, tidak memaksakan keyakinan beragama pada orang lain, dan sebagainya. Pembudayaan Pancasila pada kehidupan sosial yaitu proses pembudayaan Pancasila dalam kehidupan sosial budaya secara konkret. Mohon izin lanjut. Pancasila sebagai dasar filsafat pembangunan nasional. Negara pada hakikatnya adalah merupakan lembaga kemanusiaan. Lembaga kemasyarakatan yang merupakan suatu organisasi. Makna, hakikat, serta arah dan tujuan pembangunan nasional adalah berdasarkan Pancasila yang bersumber pada hakikat kodrat manusia, monopluralis yang merupakan esensi dari Pancasila. Pembangunan dalam suatu negara sangat penting, karena negara sebagai lembaga kemasyarakatan, maka negara pada hakikatnya bukanlah merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk mencapai tujuan dari seluruh warganya. Ini kita masuk dalam tema kita, yaitu isu kepentingan.
Pada setiap pilihan kebijakan, kini pemerintah dihadapkan pada tantangan zaman. Kompleksitas persoalan makin meningkat. Satu bagian akan berkait dengan banyak bagian lain. Sementara itu, ketidakpastian dan dinamika politik ekonomi menguat. Ada kalanya pemangku kepentingan pun bersikap mendua. Tantangan ini tercermin dalam pengambilan kebijakan di berbagai bidang. Lanjut, Bu Jen, izin. Isu kepentingan pembangunan yang diupayakan pemerintah dalam negeri tidak bisa dilepaskan dari tarik-menarik kepentingan. Pengaruh dan kompetisi dalam konteks global, kompetisi ini tak terbatas antar pelaku usaha tetapi juga antar negara. Dunia kini berevolusi, antara lain melalui analisis atas data berukuran raksasa dalam penyusunan kebijakan Indonesia akan tertinggal Indonesia akan tertinggal apabila pemerintah lebih banyak berkutat dengan kepentingan jangka pendek. Hal itu akan tercermin antara lain pada kebijakan tambal sulam demi menekan gejolak sesaat. Lanjut, Bu Jan. Penolakan, nah ini isu yang berikutnya adalah penolakan terhadap sistem pemilu. Salah satunya dalam pembangunan nasional kita ini, yaitu terkait dengan sistem pemilu yang sekarang sedang semakin hangat ya, untuk kita tunggu hasilnya. Penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup semakin kencang. Bahkan untuk kepentingan itu, partai politik pendukung pemerintah Jokowi, Ma'ruf Amin, rela melebur dengan partai yang selama ini berada di luar pemerintahan. Mengapa sistem itu ditolak? Lalu apakah sistem proporsional terbuka yang diterapkan di pemilu saat ini sudah tersempurna? Yang terakhir, izin Bu Jen, ini masih isu kepentingan. Seperti kata pepatah, dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, selain kepentingan itu sendiri. Kali ini kepentingan itu terkait menyeruaknya wacana perubahan sistem pemilu. Dari proporsional terbuka ke tertutup, yang mengiringi langkah uji materi pasal terkait proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Jadi ini mungkin yang saya bisa sampaikan terkait dengan beberapa kaitannya dengan Pancasila dalam berbagai tarikan kepentingan. Nah, kalau kita lihat dalam tarik-menarik kepentingan itu, ini tidak hanya masuk wilayah tertentu, tetapi ini bisa masuk ke sendi-sendi semua, baik politik, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan. Ini akan menjadi persoalan kita. Nah, sehingga yang menjadi kekuatan yang awal tadi saya sudah sampaikan, bahwa hari ini Pancasila masih sakti, masih kuat di tengah persoalan atau konflik yang sedang kita hadapi. Baik dalam hal ekonomi, memang ketika masuk pada soal kepentingan, contoh kepentingan ekonomi bidang pangan. Dalam hal pangan ada beberapa di sini stakeholder yang akan memiliki kepentingan. Baik dari stakeholder yang memproduksi, kemudian stakeholder yang mengkonsumsi. Lalu bagaimana peran pemerintah di sini dengan berbagai macam program, subsidi pupuk, subsidi berbagai macam untuk kebutuhan atau alat-alat maupun untuk penguatan pertanian. Nah, ini pun juga akan menjadi persoalan. Pemerintah belum tentu benar, dianggap benar, bahkan dianggap salah. Kemudian dalam hal investasi, pemerintah dalam berbagai macam program pun sudah memunculkan macam-macam program untuk bagaimana menarik investor masuk ke Indonesia. Nah, tetapi di sini pun juga ada tarik-menarik kepentingan. Banyak sekali kalau kita melihat persoalan-persoalan ekonomi yang akhirnya itu melibatkan kebijakan pemerintah ini yang harus dapat mengakomodir semua kepentingan. Padahal faktanya tidak mungkin. Tidak mungkin semuanya itu terakomodir. Apalagi kita bicara mengenai kepentingan dari sudut pengusaha, ya. Itu juga punya kepentingan. Kemudian dari sisi konsumen juga punya kepentingan. Pengusaha dengan modalnya
itu mungkin berinvestasi di dalam pertanian misalnya. Sehingga para petani-petani ini juga merasa terselamatkan. Tetapi dari sisi juga mereka juga ingin punya ada off-taker-off-takernya di situ. Bagaimana cara mereka memiliki akses off-taker di situ. Nah, apakah pemerintah membuka ruang kepada para petani untuk off-taker itu? Nah, ini sekedar saja untuk kita diskusikan berbagai aspek ya, sampai pada akhirnya masuk kepada kepentingan-kepentingan politik. Kepentingan politik itu kita lihat faktanya ada beberapa partai. Artinya setiap partai politik juga memiliki kepentingan. Memiliki yang mungkin kita bisa menilai ini kepentingan kelompok tertentu saja. Atau kepentingan kelompok partai tertentu saja. Sehingga sepertinya mengabaikan. Kalau kita melihat kalau kita masuk dalam ruang paripurna, contoh di dalam ruang parlemen, itu kita melihat bagaimana tarik menarik kepentingan itu, apalagi kalau kita sudah masuk dalam ruang komisi per komisi, komisi 1, komisi 2, komisi 3, sampai komisi 11. Ini semua itu akan kita lihat dinamika atau variasi-variasi kepentingan-kepentingan yang akan kita saksikan. Tetapi kalau saya amati di sini adalah bahwa kekuatan Pancasila itu luar biasa. Apapun perbedaan di dalam kepentingan-kepentingan itu, tarik menarik sekencang apapun itu ketika ditarik ke atas Pancasila, itu mulai mengerem semua. Ingat, kita ini satu, kita punya ketuhanan Maha Esa. Nggak bisa program atau kebijakan itu, atau regulasi itu, atau peraturan perundang-undangan itu diterapkan. Mengapa? Karena ini akan menyinggung kepentingan agama atau keyakinan tertentu. Atau ini akan regulasi ini atau peraturan perundang-undangan ini tidak akan mengakomodir kepentingan etnis tertentu. Atau contoh misalnya ada beberapa yang saya pernah saksikan, contoh ketika kita akan memasukkan satu regulasi atau satu kebijakan. Nah, ini yang dari yang mewakili Papua misalnya, itu akan berbicara. Saudara dari partai A misalnya, saudara tidak bisa juga memaksakan bahwa anggaran ini harus seperti ini. Harus dengan bulat nilainya seperti nominal seperti ini. Karena di Papua juga masih memerlukan. Tidak bisa juga saudara memaksakan untuk seperti ini. Nah, lalu kemudian muncul lagi dari partai lain. Di NTT saya juga punya kepentingan untuk infrastruktur seperti ini. Nah, kalau semua anggaran dihabiskan dialokasikan di pendidikan saja, itu juga nggak bisa. Nah, di sini saya melihat bahwa kekuatan Pancasila itu luar biasa. Ternyata tarik-menarik itu diselesaikan hanya di meja yang berlandaskan Pancasila. Ketika kesadaran itu mulai diingatkan, oke, semua punya kepentingan, semua punya keinginan, semua punya hasrat, semua punya goal yang harus dicapai. Namun kita juga harus melihat bahwa ada beberapa wilayah-wilayah yang masih memerlukan lebih alokasi anggaran itu. Perlu diberikan subsidi di situ, karena mungkin PAD-nya mendapat anggaran daerahnya itu masih belum maksimal, masih belum optimal. Oleh karena sumber-sumber daya alam yang ada di situ itu juga masih memerlukan sentuhan-sentuhan baik itu pemerintah maupun investor-investor yang lainnya. Nah, ketika masuk kepada investor itu pun juga akhirnya persoalan. Ini mau investor domestik atau investor asing. Nah, ketika asing itu juga ada benturan-benturan. Nah, inilah fakta sosial kita, baik itu fakta politiknya, fakta sosial ekonominya. Kita akan berhadapan dengan tarik-menarik kepentingan itu. Nah, tetapi ini yang mungkin kita bisa diskusikan, termasuk ini sekarang fakta kita sedang menunggu, ya Ketua Simanjuntak, kita sedang menunggu ini proporsional tertutup atau terbuka, gitu, Pak Ketum, Siap. Pak Beri. Siap. Sama-sama kalau kita sudah tunggu. masuk ke situ, ini kita boleh diskusikan juga.
Siap. Ya, mungkin itu saja untuk sementara untuk bahan diskusi kita di yang hari ini, Oke, Bu Sekjen. terima kasih Bung Sandi. Ya, Ya. jadi dikatakan Bung Sandi bahwa Pancasila itu harus ada nilai-nilainya, yaitu ada toleransi dan tidak memaksakan kehendak, berani berbeda di dalam setiap forum, dan berbeda itu bukan berarti musuhan. Ya, secara filsafat Pancasila itu adalah pembangunan nasional, baik manusianya maupun lembaga negara itu atau institusi-institusinya. Dan ada isu yang saat ini kekinian adalah bagaimana Pancasila itu tarik-menarik juga di dalam politik, apa yang saat ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Apakah nanti pemilu kita adalah proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka? Saat ini kita sistem proporsional terbuka sejak reformasi, dan hasilnya adalah yang terpilih adalah orang-orang kaya dan artis-artis. Nggak semua artis itu bodoh, tapi banyak ya. Bahkan juga di di pilkada juga banyak yang terkenal itu apa? Orang kaya yang bisa masang baliho di mana-mana, atau artis-artis. Ya, atau enggak orang-orang yang membuat bahwa keluarganya akan meneruskan. Saat ini saya bupati, besoknya adalah anak saya, besoknya lagi adalah istri saya, besoknya lagi keponakan saya, dan itu terjadi di beberapa daerah. Bahkan banyak daerah ya. Terus habis itu kalau proporsional tertutup, apakah itu balik seperti di Orde Baru? Nah, apakah yang seperti itu proporsional tertutupnya? Nah, ini masih debatable dan kita lihat bahwa itu digugat di MK dan hasilnya seperti apa. Oke, saya setuju proporsional tertutup supaya enggak orang yang hanya orang kaya dan orang artis-artis yang hanya membawa nama ini yang ada di pemerintahan daerah maupun di legislatif. Tetapi apakah pada pemilu saat ini itu diberlakukan? Pada saat orang-orangnya sudah ditetapkan menjadi caleg, gitu. Pada saat sebentar lagi akan mulai session kampanye, apakah itu saat ini ataukah nanti pemilu yang akan datang? Itu mungkin yang masih kita bisa perdebatkan. Selain kita mungkin nanti akan lihat keputusan MK. Silakan teman-teman, ada yang mau kasih pendapat atau mau bertanya atau menyanggah, silakan. Harusnya kita kalau diskusi ini ada kopinya ya, tapi karena online kopinya di rumah masing-masing ya. Kita informal saja. Silakan. Bu Elna. Bung Felix, silakan. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Salam, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salam. Tadi sangat menarik sekali telah kita diskusikan terkait dengan Pancasila yang tarik-menarik dalam politik. Nah, di sini saya mau menanyakan terkait dengan bagaimana cara kita untuk merealisasikan moralitas di dalam kekuasaan negara, dalam sistem ekonomi, sistem politik, dan lain sebagainya. Karena kita tidak bisa pungkiri juga bahwa begitu banyak sekarang isu-isu atau masalah yang sangat merusak moralitas bangsa. Contoh korupsi di mana-mana itu kan bersifat tidak berkeadilan karena memakan uang negara yang merugikan banyak orang. Nah, moralitas inilah yang harusnya menjadi tumpuan. Nah, bagaimanakah cara kita untuk merealisasikan moralitas di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan falsafah Pancasila itu sendiri? Oke, Bung Felix, siapa yang mau jawab duluan? Bisa Bung Sandi? Bung Nixon? Thank you, pertanyaan yang keren ya. Bagaimana membuat meningkatkan atau membuat moralitas anak bangsa ini bisa terjadi atau terrealisasi atau menjadi habit yang menjadi value bangsa ini supaya tidak korupsi dan sebagainya sesuai dengan
falsafah Pancasila yang menjadi filsafat kita bernegara dan berbangsa. Silakan. Saya mencoba merespon awal ya yang disampaikan oleh Bung Felix. Ini menarik tapi cukup sulit juga pertanyaan ini. Mohon maaf, suara saya didengar? Dengar. Cukup sulit juga. Nah, bagaimana cara merealisasikan ya praktek bermoral itu dalam kehidupan kebangsaan kita? Nah, sebenarnya sebagai negara hukum kita sudah punya apa ya, semacam pagar untuk bagaimana mencegah supaya praktek-praktek yang amoral itu tidak terjadi dalam kehidupan bernegara kita. Ya, kita punya sejumlah undang-undang, ya. Ada banyak, sudah sangat banyak undang-undang selain KUHP, ya. Sudah sangat banyak undang-undang. Ada undang-undang anti korupsi, ya, undang-undang anti suap dan sebagainya. Tapi faktanya ternyata korupsi justru tumbuh semakin menggila, Bung Felix, di era sekarang ini ya. Bahkan kalau menurut sebagaimana yang dikonstatir oleh Pak Prof. Mahfud MD, disebutkan bahwa terjadinya korupsi saat ini itu jauh lebih hebat ketimbang di era Orde Baru. Ya, itu beberapa catatan yang disampaikan. Nah, lantas apakah kita harus menyerah dengan praktek-praktek korupsi ini? Tentu saja tidak. Harus kita mencari kiat-kiat baru, ya. Kiat-kiat baru, ya. Tentu tetap kita mengedepankan hukum. Ya, kita tetap mengedepankan hukum. Tapi barangkali, ya, yang perlu kita lakukan adalah ini perlu ada konsensus bersama, Bung Felix, ya. Ini mungkin terlalu ideal, tapi harus kita ke sana, ya. Sebelum pemilu 2019, saya pernah ikuti suatu diskusi, ya, pembicaranya itu Prof. Jimli Asidiki. Dia bilang begini, KUHP kita, ya bahkan sekarang ya, saat itu dia bilang, sekarang kita sudah sebentar lagi kita punya KUHP yang baru, dan sekarang kita sudah punya KUHP yang baru. Tapi nanti sekitar 2 tahun lebih lagi baru diberlakukan. Dan undang-undang yang lain. Tapi itu juga tidak mampu mengatasi praktek-praktek yang amoral korupsi tadi misalnya, ya. Sudah banyak koruptor yang masuk penjara, tapi itu tidak bisa membuat mereka tobat. Bahkan semakin menggila gitu loh. Lantas apa caranya? Ini yang menjadi pikiran, harus kita pikirkan bersama. Nah, barangkali yang perlu kita mungkin di diskusi kita ini, mungkin setelah ini ya, kita harus ada diskusi yang kelanjutan dari ini, yaitu bagaimana kita merumuskan konsep etika bernegara, Bung Felix. Konsep etika bernegara itu yang harus kita rumuskan, ya barangkali ini sebagai sumbangsi pemikiran keluarga besar IKA Magister Hukum UKI kepada bangsa ini ya. Kita harus sampaikan itu. Etika bernegara. Artinya paling tidak muncul kesadaran, ya, mohon maaf, mohon izin. Kalau di agama kita masing-masing, kita masih takut dosa, ya. Kita masih takut dosa, itu masih ada gitu loh. Tapi ketika kita keluar dari kehidupan beragama kita udah hilang semua tuh. Udahlah, dia juga bisa korupsi kok. Kenapa saya nggak bisa? Mumpung ini kesempatan, mumpung saya menjabat dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa ciptakan sebuah value, nilai seperti yang dikonstatir oleh Bung Sandi tadi, supaya ketakutan dalam petik atau kesadaran dalam beragama itu dia menjadi berbanding lurus dengan kesadaran ketika kita hidup dalam suatu bangsa yang bernama Indonesia yang plural ini. Paling tidak harus ada rasa malu dalam diri kita. Oh janganlah gini-gini dan seterusnya. Nah ini belum muncul. Jadi kalau saya melihat kesadaran kita dalam konteks katakanlah bahwa itu tidak baik, itu hanya saat-saat tertentu. Tapi dalam praktek saat ini, ya mohon maaf ya, Bung Seni aktif di salah satu parpol saya tahu, tapi kita lihat sekarang ini praktek-praktek yang terjadi. Siapa di sini yang caleg lagi, caleg yang lain caleg. Mohon maaf,
Kalau tidak pakai uang nggak bakal jadi. Saya yakin itu. Nah, nanti soal tertutup atau terbuka nanti saya tidak akan merespon itu. Tapi kalau tidak pakai uang tidak bakal jadi, ya, tidak bakal jadi. Nah, untuk duduk di kursi itu, Bung Felix, apalagi di dapil-dapil tertentu, ya. Dapil saya itu mohon maaf, di Maluku Utara itu cuma 3 kursi, saya orang Malut. 3 kursi DPR RI itu. Itu diperebutkan oleh 17 partai apa 20 partai ini. Semua mau dapat kursi, padahal kursinya cuma 3. Nah, tentu saja berkelahi di situ dalam tanda petik. Ya. Nah, di sini muncullah ego masing-masing sehingga dengan berbagai cara dia menghalalkan itu. Nah, oleh karena itu saya kembali ke soal tadi, kita harus punya kesadaran bersama. Saya berpikir bahwa sudah waktunya keluarga besar IKMH UKI ini membuat suatu konsep bagaimana kita memiliki etika dalam bernegara itu. Supaya kita punya kesadaran bahwa ini boleh, yang ini tidak boleh. Terima kasih, Ibu Moderator. Oke, jadi seperti ini ya, blueprint, white book. Ya, Seperti. ya. Oke, Bung Sandi, ada masukan? Ya, terima kasih. Pak Felix, pertanyaannya itu, ini memang kalau kita lihat tadi Pak Nixon sudah menyampaikan terkait dengan kesadaran kita ya. Kesadaran kita sebagai bangsa, sebagai masyarakat, sebagai individu. Dan sebenarnya kita punya, yang tadi Bu Sekjen sampaikan, punya blueprint. Blueprint itu adalah ya 5 sila itu. Dan kemudian itu diturunkan, mulai diperluaskan. Itu yang kita, kalau dulu kita pernah belajar ada norma, yaitu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan terakhir ini norma hukum. Nah, ukurannya moralitas kita ini tentu kita mengukur diri itu dengan tadi norma-norma tadi. Apakah norma agama kita ini tadi yang masalah dosa, kita melakukan dosa atau tidak, ini kan kita yang mengukur. Apakah kita ini sudah menghidupkan nilai-nilai kesusilaan? Karena nilai-nilai kesusilaan itu hanya kita, sanksinya hanya kita yang mengetahui. Nah, kemudian nilai norma kesopanan itu, sanksi itu ya langsung kepada masyarakat. Masyarakat juga tidak bisa mempidanakan kita karena kita tidak sopan. Yes. Tetapi ya masyarakat sudah mulai punya pemikiran akan dikucilkan kita ketika kita secara moral itu tidak sopan. Nah, yang terakhir adalah norma hukum itu. Nah, ketika norma hukum, maka itu kita dihadapkan dengan negara. Contohnya ketika kita melanggar lampu merah, kan gitu. Itu negara yang langsung mengambil satu action atau tindakan hukum dengan melakukan tilang atau hal-hal yang lain. Nah, ketika negara masuk dalam sanksi-sanksi hukum ini, maka disinilah sudah semakin serius. Bagaimana kalau tadi yang Pak Nixon sampaikan, kalau ini sudah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang masuk di sini, maka negara sudah hadir di situ. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana kita untuk bisa membudayakan moralitas ini kan? Nah, paling tidak dengan salah satu cara ya saat seperti ini kita. Ini merupakan salah satu metode atau cara pola bagaimana kita mengingat-ingatkan kembali bagaimana merealisasikan nilai-nilai Pancasila itu. Apakah itu melalui seminar seperti ini, apakah itu melalui pendidikan, apakah itu nanti di tempat atau ruang-ruang kerja kita itu paling tidak ada 1, 2 atau dalam beberapa waktu tertentu ya, entah sebulan sekali. Itu juga mulai kalau kita ke Amerika itu kan atau ke beberapa negara itu sering dimunculkan ideologi-ideologi mereka, bendera-bendera mereka, lambang-lambang negara mereka. Itu salah satunya adalah salah satu upaya untuk mensosialisasikan, juga upaya untuk memberi membangun kesadaran kembali. Oh, I am American. Yes. I am Germany misalnya. I am a Dutch. I am Indonesian.
Nah, ketika itu apa ya, semakin disosialisasikan, mau tidak mau kita akan tersadarkan ada sebenarnya nilai-nilai itu. Contoh misalnya ketika kita tadi melakukan suatu hal yang misalnya melanggar kesusilaan, ini belum masuk atau melanggar norma agama. Itu kan tentu kalau kita kembalikan kepada Pancasila itu, maka pastinya kita melanggar sila pertama. Ketika kita melakukan sesuatu, misalnya kita bertindak melakukan perbuatan tertentu yang kita pahami bahwa ini adalah melanggar norma kesusilaan, maka disitulah kesadaran kita juga. Nah, sehingga blueprintnya tadi, pedoman-pedomannya itu sebenarnya sudah ada di negara ini, Pancasila itu. Apalagi ketika kita mau jabarkan lagi lebih luas norma agama itu apa saja bagi pemeluk agama tertentu, ya kan? Kemudian kesusilaan itu apa saja, kemudian norma kesopanan itu apa saja, dan itu norma hukum macam-macam. Nah, gitu. Apakah kita dalam berbisnis, dalam membuat kontrak, apakah itu sesuai dengan yang sudah disepakati? Ya, kalau kita lihat di dalam berapa 1320 ya, Bu Sekjen 1320, apakah itu kesepakatan itu sudah kita orang yang apa namanya umurnya sudah tepat, kesepakatan itu sudah disepakati oleh setiap pihak, kemudian objeknya hal tertentu itu sudah benar, dan kemudian yang terakhir adalah apa namanya sifat yang halal, gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat tadi yang Pak Nixon sampaikan bahwa kita ini adalah negara hukum. Itu yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Jadi kita ini adalah Rechtsstaat, negara hukum. Nah, sehingga moralitas kita itu nantinya akan awasi, dipagari, bahkan dilakukan tindakan ketika kita melanggar nilai-nilai bahkan moralitas yang tadi Pak Felix sudah pertanyakan. Mungkin itu Pak Felix sementara. Oke, terima kasih ya. Puas ya Pak Felix ya. Kalau belum puas, memang Bung Berry sama Bung Sandy sama Bung Nixon bukan alat pemuas ya. Kita harus terus renungkan dan terus kita rasakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Silakan. Ada lagi? Ada Bung Hansel. Baik. Ya, silakan Bung Hansel. Ya, selamat sore. Sore. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan pada hari ini yang diberikan kepada kami untuk dapat bertanya. Yep. Hari ini adalah Hari Pancasila. Ya. Nah, landasan kita Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kita berdasar pada ideologi Pancasila. Nah, kalau kita berbicara ideologi Pancasila, ada di situ nilai-nilai yang tadi sudah disampaikan. Tetapi realita yang di saat ini kita kalau berbicara tentang ideologi Pancasila, bahwa di situ ada perikemanusiaan, ada toleransi umat beragama, ini dalam satu kesatuan dalam ideologi. Tetapi dalam hal realita, apakah itu ideologi ini hanya sebuah lambang atau hanya sebuah dasar saja, sehingga tidak bisa kita menerapkan kepada bangsa kita atau negara kita yang pada saat ini hancur ya. Nah, salah satu contoh gini Pak. Kalau kita berbicara ketuhanan yang Maha Esa itu berarti semua Pancasila ini di dalam negara kita ini ada lima agama. Nah, dalam 5 agama ini, inilah kita berbicara ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi apakah itu ideologi itu sudah mulai redup atau sudah mulai hilang sehingga di saat ini mulai dirongrong lah berbagai hal-hal yang mengacaukan kepada kita. Nah, contoh kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita kembali lagi bahwa negara ini dengan sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Namun penjajahan harus dihapuskan. Nah, itu kita berbicara dalam undang-undang. Sehingga diploma yang dikeluarkan atau dari negara-negara lain yang tidak bekerja sama, nah, itu kita tidak boleh menerima. Lalu dalam realita kita menerima yang saat ini yang terjadi, bahwa kemarin contoh
Kalau berbicara masalah Undang-Undang 45 tadi bahwa negara harus yang penjajahan harus dihapuskan, maka Israel tidak boleh pertandingan dengan Indonesia. Nah, satu. Lalu yang kedua, kalau kita berbicara dengan peri kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita melihat itu juga Palestina adalah keluarga kita, saudara-saudara kita. Tetapi pada realitanya Israel dengan Palestina itu biasa-biasa aja sebenarnya. Mereka saling kompak di sana. Kalau kita lihat di berita-berita itu. Nah, ini hanya yang ada di dalam Hamas yang terjadi. Tetapi negara undang-undang kita begitu. Nah, ini Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Baik-baik. Sabar. Kita ini lagi Zoom, lagi diskusi Pancasila. Lagi Zoom. Jadi tadi itu tolong di-mute dong. Soalnya Pak Ansel lagi bicara. Ya, saya lanjutkan. Ya. Nah, sekarang berbicara ideologi Pancasila ini, di situ ada 5 Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, permusyawaratan rakyat. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sekarang ini kita di Indonesia ini belum merata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesejahteraannya juga pun masih belum merata. Contoh, saya ada di Papua sekarang ini. Terjadi konflik internal di dalam Papua ini. Lalu kita negara kita yang ada sekarang ini hanya keluar daerah, artinya keluar negara lain yang memperhatikan di sana. Sedangkan di Papua sendiri, kami orang-orang yang bukan asli Papua, tetapi kami hidup di Papua. Nah, ini yang terjadi saat ini. Kalau kita berbicara masalah ideologi yang tadi, itu belum sempurna di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada penjelasan lain yang lebih detail gitu. Oke, terima kasih Bung Ansel. Jadi bagaimana ini realita ideologi ini? Hanya cuman lambang, hanya cuman dasar, tapi kok nggak membumi, kok nggak menjadi internalized di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan ada yang merasa bahwa sektoral baik maupun etnisme gitu itu masih ada, masih kental di bumi Indonesia ini. Gimana? Silakan Bung Sandi. Halo Bung Sandi. Baik, ya baik Pak Ansel. Ini pertanyaannya sulit sekali ini pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita melihat apakah realisasinya ideologi Pancasila ini masih hidup di dalam negara kita, kalau saya melihat secara objektif masih kuat, Pak. Masih kuat, masih hidup. Kalau kita bandingkan negara-negara lain dengan berbagai macam konflik-konflik yang sedang dihadapi hari ini, peperangan-peperangan negara-negara itu, dibandingkan dengan kita Indonesia ini kita masih boleh berbangga dan bersukaria oleh karena kondusivitas daripada negara kita ini masih bisa kita rasakan sebagai masyarakat. Nah, ketika tadi Bapak sampaikan ada letupan-letupan, ya, di situ ada hal-hal yang mungkin dirasakan secara aspek keadilan sosial itu belum merata. Ya, memang faktanya kalau kita melihat keadilan sosial itu akan terus mewarnai, menghiasi kehidupan berbangsa, bernegara, bahkan bermasyarakat kita. Mengapa? Karena kita ini juga dianggap negara yang masih terus akan bertumbuh, berkembang. Sehingga celah-celah atau lubang-lubang yang tadi Bapak sudah ungkapkan itu secara faktual memang ada, Pak, ya. Dirasakan tidak adil dari aspek sosial, hanya kalau kita melihat perubahan itu, ya. Perubahan by data, ya. Secara data itu kita lihat bagaimana pasca
pasca kemerdekaan Republik Indonesia itu sejauh mana sekarang ini pembangunan nasional kita. Nah, kalau saya melihat itu semakin membaik, Pak. Semakin membaik. Sehingga inilah yang disebutkan dengan bahwa negara kita berjalan secara progresif. Artinya memang kita harus menyadari adanya proses di situ. Kemudian kalau kita melihat fakta daripada geografis kita, bagaimana kita ini banyaknya kepulauan-kepulauan, iya kan, belasan ribu kita kepulauan, sehingga itu bagaimana kita menyatukan secara ekonomi, apalagi contohnya ekonomi, jangan dulu politik. Secara ekonomi itu tentunya itu akan ada apa namanya perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan ya. Untuk misalnya di wilayah tertentu ini masih belum, bahkan infrastruktur aja belum sempurna. Kayak kemarin kita lihat di media sosial, bahkan di salah satu daerah di Sumatera saja jalannya nggak jelas gitu kan, jalannya masih luar biasa. Apakah itu nanti oknumnya di situ, oknum kepala daerah di situ atau provinsi di situ yang tidak menjalankan program itu secara serius. Nah, itu kan persoalan lain. Hanya memang kalau saya melihat ideologi Pancasila inilah sebenarnya pagar kita sampai hari ini yang membuat bangsa kita masih kuat sampai hari ini. Nah, ketika ada persoalan-persoalan misalnya tadi Bapak Ansel sudah menyinggung ada persoalan keyakinan, agama, masalah agama, pemerintah tetap kalau kita melihat tetap melakukan berbagai macam yang disebut dengan approach ya. Apa itu pendekatan-pendekatan. Pendekatan-pendekatannya itu kan kita bisa kita cermati lah bersama-sama. Artinya pemerintah tidak diam dengan adanya gejolak-gejolak misalnya berbasis keyakinan tadi. Terus dilakukan beberapa pendekatan-pendekatan, bahkan akhirnya itu harus pendekatan sanksi hukum. Nah, itu yang bisa kita amati bagaimana kerja-kerja pemerintah ini sampai hari ini terus mengevaluasi, terus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi itu. Dan yang paling luar biasa, tetap itu ditarik kembali kepada Pancasila. Apakah ini contoh gejolak atau konflik yang sedang dihadapi itu, ini sudah di luar Pancasila? Atau masih dalam koridor Pancasila? Nah, ketika itu masih dalam koridor Pancasila, berarti ada hal-hal yang mungkin sedikit lagi pendekatan untuk perbaikan-perbaikan. Mungkin itu Pak Ansel. Oke, terima kasih Bung Sandi. Gimana Ya, Bung terima Miksa? kasih. Silakan. Baik. Ya, saya coba menambahkan lagi, Bung Ansel, ya, kalau kita berbicara ideologi, itu berarti kita bicara tentang paham. Ya. Kita beberapa orang yang ada di room ini, itu kita punya masing-masing paham. Ya. Bung Sandy orang Sulawesi Utara, atau lebih spesifiknya orang Minahasa, pahamnya ada. Ya. Ibu Dina orang Batak, pahamnya ada, dan seterusnya. Ya, jadi misalnya kita ada 15 orang, misalnya di room ini, ya kita punya 15 paham. Ya. Tapi ke-15 paham ini menyatukan kita. Karena itu sangat genuine, sangat brilian para pendiri bangsa saat itu ya, Bung Karno dan teman-teman. Mereka berupaya merumuskan ya ide dasarnya, penggalinya itu dari Bung Karno, kemudian mereka merumuskan suatu konsep ideologi bernegara yang bernama Pancasila. Nah, apakah pertanyaannya adalah apakah semua warga negara sudah berpancasila? Ini juga masih menjadi pertanyaan besar sampai saat ini. Bisa ya, bisa tidak. Tetapi harus kita lihat bahwa bagaimana kita bisa berpancasila sehingga hidup kita sejalan dengan cita-cita itu, ini adalah sebuah proses belajar, ya, sebuah proses belajar yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, dalam kaitan itu maka kita harus realistis bahwa Pancasila ini juga menghormati perbedaan, ya.
persatuan Indonesia. Kata persatuan Indonesia atau kebangsaan itu berarti itu dilatari dengan sebuah kepelbagaian, ada kebinekaan di situ. Kita berbeda, tetapi kita Indonesia. Jadi kita menjadi Indonesia, yang menyatukan kita itu adalah Pancasila. Ya. Karena itu di dalam negara bangsa, nation state yang bernama Indonesia ini, ya tidak hanya agama resmi yang dicatat oleh negara itu yang diakui oleh Pancasila. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Di luar ini masih ada lagi banyak agama yang lain, ya. Nah, bahkan muncul sekarang apa itu aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu udah bermunculan. Ya. Itu yang sekarang dalam pembinaan Kejaksaan Agung. Saya waktu di MPH PGW DKI, itu saya ikuti pertemuan itu dengan Kejaksaan Tinggi. Bahkan mereka ini sudah menuntut, kalau ada yang meninggal di antara mereka, ya mereka harus dimakamkan di lahan tersendiri, tidak boleh dicampur-campur ke makam yang lain begitu. Dia sudah menuntut hak, ya. Jadi saya sependapat juga bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan sebagainya. Itu adalah sebuah kredo, ya. Sebuah pengakuan yang sudah digagas, dicetuskan oleh para pendiri bangsa kita. Jadi aspek kemanusiaan di situ adalah dia sangat universal, tidak terbatas pada kemanusiaan orang Indonesia. Nah, yang berikut dalam konteks beragama, ini kan sering menjadi soal ini. Di mana-mana kita lihat, ya, gereja dibubarkan, orang beribadah ditutup dan sebagainya. Itu sangat kasuis, ya. Tapi mari kita coba sambil berupaya, pemerintah sudah berupaya maksimal. Kita harus akui bahwa pemerintah sudah melakukan itu secara maksimal. Tapi masih muncul lagi, ya, hal-hal yang sama yang mungkin kita sudah bosan gitu. Tapi catatan penting sebagai negara hukum, ya. Dalam negara hukum itu ada 4 kaidah penuntun. Yang pertama, bahwa dalam negara hukum atau sistem hukum nasional itu dia harus menjaga keutuhan, ya, keutuhan ideologi maupun keutuhan teritori. Yang kedua, bahwa dalam sistem hukum nasional atau negara hukum Indonesia itu hukum itu harus didasarkan pada demokrasi dan nomokrasi. Dan yang ketiga, hukum atau hukum nasional kita tuh harus mampu menjaga keseimbangan. Ya, kita tidak anti orang kaya, ya. Siapapun kita di forum ini pun kita pasti ingin jadi kaya. Tapi kaya yang seperti apa? Bukan menjadi kaya lantas menindas yang lain. Ya. Jadi harus ada keseimbangan di sini, ya. Karena itu yang disebut keadilan sosial itu sangat relevan dalam konteks kita berbangsa. Nah, yang keempat itu adalah dalam negara hukum atau sistem hukum nasional kita harus mampu menjaga toleransi kehidupan beragama yang berkeadaban. Jadi ada kata kunci yang digaris bawahi di sini adalah yang berkeadaban. Tidak boleh serta-merta karena saya lebih banyak sehingga Anda nggak perlu hadir di sini, itu nggak bisa. Tadi saya nonton rekaman percakapan siapa ya? Abangda Pak John, dua John sini, John Panggabean dan Profesor John Piris, ya. Di grup kita saya nonton tadi. Tidak boleh, ya. Tidak boleh karena di sini mayoritas Kristen, tidak boleh bangun masjid, misalnya ada umatnya di situ. Itu nggak boleh seperti itu. Sebaliknya juga begitu. Nah, ini kan sekarang kita diuji nih. Yang seperti ini kita diuji. Mampu nggak kita bisa menerima kepelbagaian itu? Mampu nggak kita bisa menerima perbedaan-perbedaan seperti itu? Ini yang sekarang kita sedang diuji, yang kaidah yang keempat ini, ya. Mampu menjaga toleransi beragama yang berkeadaban. Di sini yang menjadi tantangan kita. Kemudian Bung Felix, Bung Ansel, mohon maaf, Bung Ansel. Jadi dalam aktivitas pembangunan itu, ya, apa yang Anda sampaikan tadi menarik, ya, itu kan menyangkut dalam segala aspek. Kita harus kembali kepada tujuan negara kita. Tujuan negara kita itu di mana? Yaitu di alinea keempat. Ya.
alinea keempat itu adalah ada 4 itu. Mewujudkan ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, untuk kemudian apa lagi? Yang berikut adalah soal ya ada 4 lah, ada 4 itu ya. Mencerdaskan, memajukan kesejahteraan umum ya. Melaksanakan ketertiban dunia, dan ada satu lagi saya lupa. Harus kembali ke situ. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh keluar dari situ ya. Tetap pada koridor itu. Baik dalam konteks nasional maupun dalam konteks lokal, provinsi, kabupaten, kota, atau sampai terendah. Kita tidak boleh keluar dari situ. Nah, yang karena apa? Ambisi politik ya, ambisi politik sehingga dia serempet-serempet bahaya gitu loh. Mohon maaf. Di daerah-daerah tertentu muncul perda-perda ya. Saya sebut saja misalnya Perda Syariah. Ya. Perda Syariah ini bukan diperjuangkan oleh, mohon maaf, bukan partai-partai yang berlatar belakang Islam, bukan. Kebanyakan itu partai-partai yang nasionalis juga yang memperjuangkan Perda Syariah ini. Tapi sesungguhnya bukan untuk mewujudkan kepentingan umatnya, tapi untuk kepentingan politiknya gitu. Di Bukit ya, saya 2 kali apa 3 kali ke percakapan di sana memunculkan begini. Ada satu calon bupati, dia kalah. Calon wali kota, Bukit Tinggi itu wali kota. Dia kalah. Alasan dia kalah sederhana. Karena pada saat dia kampanye itu, kalau saya terpilih, ya saya akan memberi kesempatan ruang bagi umat Kristiani untuk bangun gereja. Gara-gara itu sehingga dia nggak terpilih gitu loh. Nah, pemahaman saya ya, saya melihat bahwa ini berarti kita belum tuntas dalam konteks memahami soal bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Berarti Pancasila ini belum mendarat yang sesungguhnya. Sekitar tahun 90-an ya, ini banyak orang Tapanuli Utara di sini, tolong saya dikoreksi. Waktu itu Porusnya kalau tidak salah masih Pak Sae Nababan, sudah almarhum Pak Sae ini. Itu masyarakat di sana memberikan lahan untuk saudara-saudara kita yang Muslim membangun masjid. Ya, saya kira ini adalah sebuah kesadaran, bukan karena kasihan, bukan faktor itu saya melihat. Tapi ini terjadi karena sebuah kesadaran bahwa dia sama dengan saya, sesama warga negara Indonesia, dilahirkan di Indonesia dan punya hak yang sama untuk hidup di Republik ini. Dalam konteks yang lebih luas, kalau di sini kita sudah selesai, Bung Felix, Anda punya hak menjadi bupati di Aceh, salah satu kabupaten di Aceh. Ya, Ibu Dina punya hak juga menjadi gubernur Sumatera Barat misalnya. Ya, orang Minang juga punya hak untuk menjadi gubernur di tanah Papua. Nah, ini yang menjadi cita-cita besar Bung Karno dan kawan-kawan pada saat itu. Saya melihat seperti itu. Tapi dalam konteks sekarang ini, mohon maaf Bung Sendi, dengan adanya otonomi daerah, kita dikotak-kotakan lagi. Iya. Gitu loh. Nah, ini UKI, keluarga besar UKI ini harus bangkit. Kita harus tampil beda. Tampil beda dalam rangka bagaimana kita membuat suatu terobosan bahwa Pancasila itu dia hadir dalam berbagai, harus masuk dalam berbagai lingkup kehidupan kebangsaan kita. Kalau besok-besok Bung Sendi terpilih, ya, terpilih jadi salah satu anggota dewan, ya berlakulah seperti yang Bung Sendi ngomong saat ini gitu loh. Kira-kira begitu ya, maupun yang lainnya. Kita jadi advokat juga, menjadi advokat yang memang berjiwa Pancasila. Ya, kita ya mungkin terlalu saya harus berani bilang bahwa mohon izin dengan hormat, janganlah kita nyogok-nyogok lah, ya. Saya tidak menuduh, tapi jangan kita biasakan, harus kita hentikan itu. Itulah Bung Felix, bagaimana kita mendaratkan kesadaran moral itu. Enggak boleh, ya. Enggak boleh, gitu loh. Saya kira begitu, Ibu Dina. Terima kasih. Bung Nixon. Oke, lanjut. Bung Rizal Fahmi, mau kasih pendapat atau mau menyangga atau mau curhat tentang ideologi kita? Atau
ini Mbak Grace Matilda, Mbak Elna, silakan. Bung Aldi, Bung Daniel, Tanamal, ada lagi? Pak Dwi, Bung Dwi Rusyanto, masih ada lagi? Silakan, Bung Arnando JP Siregar, silakan. Kita Bung ya, supaya kita egaliter ya. Ya Bang, Bang juga boleh. Silakan, Bang Arnando. Pak Bu ini baru join, maaf. Oh, beliau baru join, bukan mau ngobrol. Bung Andi? No. Ya, kalau Ada lagi? sambil menunggu yang lain, Hah? mohon izin saya mau merespon sedikit Silakan. poin yang disampaikan oleh Bung Sandy tadi soal proporsional tertutup atau terbuka. Oh iya, ini yang menarik. Ya, ini memang berbagai kepentingan yang muncul dan realitanya sekarang para caleg kan sudah mendaftar Ya. di partai masing-masing, kemudian bahkan sudah ada beberapa partai yang mendaftar ke KPU, paling tidak di kabupaten kota lah. Ya. Itu sudah ada ya. Di Maluku Utara itu sudah ada. Setahu saya di kalau nggak salah di Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan itu Partai Gerindra itu sudah mendaftar calegnya di KPU kabupaten setempat. Iya. Nah, saya juga sering ditanya, Kakak, Bung, ini tertutupkah terbuka? Atau tanyanya begitu. Saya bilang, saya bukan Mahkamah Konstitusi. Iya. Itu si siapa tuh sudah ngomong kok, yang profesor yang dulu Wakil Menteri Hukum HAM sudah bicara. Denny Indrayana. Ya, Profesor Dedi sudah bicara, iya itu kata dia toh, tapi bukan kata Mahkamah Konstitusi. Nah, cuma saya mau menyampaikan begini, moderator dan kawan-kawan sekalian, sebenarnya ya gugatan atau uji materi yang disampaikan oleh PDIP ya atau fraksi PDIP ke Mahkamah Konstitusi itu terlepas dari soal kepentingan praktis partai itu ataupun yang lain tidak setuju itu soal lain. Tapi saya mengajak saudara untuk melihat pada pasal 23E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Pasal 23 ya? Ya, pasal 23E ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Dia berbunyi begini. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Jadi Undang-Undang Dasar bilang begitu ya? Ya, ini ayat 3 nih, pasal 23E. Jadi nah, tertutup. Atas dasar ini, maka sesungguhnya yang benar itu adalah milih partai. Bukan milih calegnya, bukan milih orangnya. Jadi tertutup. Ya. Saya melihat begini, saya termasuk pelaku 98 juga nih saya kan, termasuk 98 saya ikut demo bersama Adian Napitupulu dan kawan-kawan waktu demo. Nah, kenapa dia jadi terbuka seperti ini? Ini kan terlepas dari tidak terlepas dari pemilu-pemilu pada era Orde Baru ya. Iya. Pemilu Orde Baru itu kan mulai tahun 71 sampai dengan tahun 97. Itu sistem tertutup. Ya, sangat tertutup. Kita milih partai, ya. Jadi nomor istilahnya kalau nomor urut peci itu udah pasti dapat kursi, ya. Kalau nomor urutnya sepatu, Bung Sedi itu jangan harap. Kita berdoa jungkir balik pun nggak dapat itu, ya. Gitu. Apalagi kalau bukan Partai Golkar saat itu, ya. Kalau P3 PDI susah. Saya tuh hafal mati, ya. Saya hafal mati. Kalau di Maluku itu ya, kalau tidak salah tuh Maluku tuh 7 kursi tuh saat itu. Seluruh Maluku belum Pemekaran. Dari 7 kursi itu Golkar 5, ya. P3 1. PDI 1. Itu saya hafal.
saya hafal gitu. Jadi gitu yang terjadi, seluruhnya seperti itu. Dan aturan-aturan yang berlaku pada saat itu juga sangat represif, ya. Ya. Misalnya kita ingat ada undang-undang yang mengatakan begini, Undang-Undang Nomor 3 tahun 75 tentang partai politik dan Golkar. Bayangkan judulnya. Yang ikut pemilu itu bukan cuma partai politik tapi Golkar, ya. Dia Golkar tidak sebut partai Golkar tapi golongan karya. Tapi dia ikut pemilu dan sepanjang pemilu Orde Baru, mohon maaf, Golkar tidak pernah kalah. Golkar menang terus itu, ya. Dia terus menang. Dia tidak pernah kalah. Nah, sangat represif, ya. Hukum saat itu sangat represif. Nah, praktek-praktek inilah, Ibu Moderator, Ya. ketika kita memasuki era reformasi, ini kita kampanyekan bersama saat itu. Bisa tuh sistem terbuka supaya kita tidak pilih kucing dalam karung. Karena begini, ketika tertutup pada era Orde Baru itu, mereka yang punya kedekatan dengan partai politik, itulah yang jadi. Iya. Itulah yang jadi. Nah, ini ada beberapa alasan yang disampaikan oleh para ahli maupun mereka yang katakanlah seaspirasi dengan pemohon ini. Ini kader-kader kami yang senior dan sebagainya itu banyak terkalahkan oleh pendatang baru, ya, oleh pendatang baru gitu loh. Iya. Misalnya tadi Ibu Moderator udah bilang artis mengalahkan tokoh-tokoh partai tertentu yang sudah kawakan di situ tapi kalah populer begitu loh. Iya. Nah, ini yang mau dikembalikan supaya yang dipilih kalau tertutup itu yang dipilih adalah hanya partai politik. Cuma begini, pertanyaan saya juga, apakah menjadi jaminan gitu, Bung Sandy? Dan Bung Felix, Bung Ansel, ya, apakah menjadi jaminan bahwa dengan tertutup itu dia jauh lebih demokratis daripada yang terbuka ini? Gitu. Menjadi itu. Makanya tadi saya mengatakan bahwa bagaimana kita bisa harus mewujudkan sebuah konsep dalam konteks etika bernegara itu seperti apa? Ini. Banyak kok. Kalau kita teliti banyak ya teman-teman atau para senior kita yang duduk di parlemen itu banyak suara tidak mencukupi. Iya. Tapi di bawah ini sudah bermain ya KPU dan lain-lain sebagainya. Ini saya bilang ini bukan rahasia lagi, kita tahu sama tahu lagi. Tahu sama tahu gitu. Nah, jadi ini yang ada. Kemudian pasal 23 ayat 3 bilang begitu. Kemudian begini, andai kata Mahkamah Konstitusi memutuskan tertutup, ya. Sementara ini mereka sudah berproses ini, ya. Saya agak bercanda, Bung Sandy dan teman-teman sudah berproses ini, sudah daftar sana, daftar sini dan sebagainya. Ya. Kalau tertutup, ya gimana? Ya, saya melihat kalau sampai tertutup berarti MK juga melakukan apa ya? Ya, boleh dikatakan pelanggaran terhadap realitas sosial yang sesungguhnya gitu loh, Kak. Iya. Ya, ini. Jadi saya kira tertutup pun tidak ada jaminan juga, ya. Mungkin ya beberapa waktu yang lalu saya mohon maaf saya baca di suatu link Prof Arif Hidayat bilang begini, tertutup itu untuk mengurangi apa ya? Budget money politik dan saya kira tidak suatu jaminan juga. Boleh Pak Arif mengatakan begitu tapi di lapangan susah, ya. Saya kira saya mencoba mengomentari ini karena tadi sudah diawali oleh Bung Sandy, mungkin peserta yang lain ikut memanaskan soal ini gitu loh. Terima kasih Kak Dina. Oke, terima kasih Bung Nixon ya. Bagaimana? Kita sekarang masuk tertutup terbuka menjelang keputusan MK. Kalau tertutup itu diputuskan, walaupun dibilang udah dibocorkan sama Prof. Denny Indrayana, apakah emang harus dilaksanakan sekarang? Bung Sandi dan yang lain-lain juga udah daftarkan pemilu. Apakah bisa dilakukan mundur dan sebagainya? Silakan. Di sini ada Dr. Aladi Silain ya.
Bung, kita pakai egaliter supaya karena kita masuk dalam kondisi hari lahirnya Pancasila, kita pakai Bung ya. Bung Aladin yang baru saja pergi ke Semarang ya, melihat pengukuhan Profesor Henry Yosodiningrat. Selamat ya, Pak Henry sudah jadi profesor. Bung Aladin mau kasih masukan tentang terbuka dan tertutup menjelang keputusan MK. Ada komentar? Jalan ya, nggak bisa ngomong. Oh, lagi di jalan. Bisa bicara? Nggak bisa ya? Oke. Ya, kira nggak bisa. Hatinya saja yang berbicara. Silakan teman-teman lain. Ada yang ini masukin. Coba kita dengar pendapat Bung Sandi sendiri. Enak tertutup atau terbuka? Sambil kita menerawang keputusan MK. Silakan. Ya, terima kasih, Bu Sekjen. Jadi memang kalau kita melihat tertutup terbuka, ini bisa jadi subjektivitas saya. Mengapa? Itu tidak berpengaruh untuk kita yang memang sudah hidupnya di partai. Karena saya dari sejak 2004 itu sudah bergabung di partai. Artinya apakah itu tertutup? Itu untuk partai semua. Karena kita habiskan waktu itu bertahun-tahun untuk kerja-kerja partai. Nah, kerja-kerja partai itu tidak harus menjadi anggota legislatif contohnya. Iya. Kerja partai itu atau kerja politik itu tidak harus menjadi menteri. Tidak harus menjadi, artinya di beberapa tempat kita bisa melakukan gerakan atau kerja-kerja politik. Nah, itulah yang diperlukan, yang disebut dengan kalau bahasa di dalam partai itu keuntungan kita ikut dalam proses kaderisasi. Saya kira petugas partai, bukan ya? Ya, kalau bilang petugas partai itu memang ya boleh-boleh saja kan gitu. Sah saja lah kalau kita melihat sah saja. Karena memang petugas partai melakukan semua program-program yang tentunya ujung-ujungnya adalah untuk masyarakat. Nah, kalau logika itu pola pikir kita atau hati kita sudah masuk di dalam kerja-kerja partai politik ini, itu tidak akan berpengaruh. Apakah tadi kita sudah daftar? Artinya kan ini sudah mulai transaksional gitu kan? Yeah. Sudah daftar, saya sudah buang waktu, begini segala macam, akhirnya sekarang tertutup. Saya nggak mau kerja karena saya nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, atau sampai kalau itu ada kursinya 9, saya nomor 9 terakhir, nomor sepatu. Nah, kesadaran itu yang memang ketika masuk kepada tadi yang Nixon sampaikan itu, ketika masuk tadi misalnya terbuka, ya kemarin beberapa waktu ini kan terbuka, hadirnya kaum kapitalis kah, atau kaum dinasti, ya kan, atau kaum popularitas, karena popularitas, ya kan, itu apakah itu disebut orang-orang yang instan. Nah, bagi orang yang sudah memang di dalam partai sendiri itu, sudah bekerja di partai, memang sudah mendedikasikan diri atau hidupnya itu di partai, itu buat kita yang sudah di partai itu, ya itulah fakta. Apakah kita ini dengan modal yang pas-pasan, ya misalnya gitu ya, pas-pasan kita akan bertarung dengan mereka yang kaum kapitalis, itulah kita ini dianggap kalau bahasa kita di dalam itu adalah, ini kitalah petarung. Inilah kita bertarung, sehingga kita tidak bisa lagi kita mulai mengfragmentasikan atau mengkotak-kotakan, wah ini orang kapitalis, ini orang populer. Iya, silakan aja kita bertarung di lapangan. Nah, sehingga kalau tadi seperti yang kita tadi Bung Nixon sudah sampaikan, misalnya alumni kita ya, Adian Napitipulu, artinya kerja-kerja politiknya itu sudah nyata di masyarakat. Yeah. Melakukan advokasi. Ini kan sebenarnya masalah konsistensi. Yeah, konsistensi kita ini sebenarnya kita ini mau di partai hanya untuk mengambil satu posisi, atau memang kita kerja partai untuk masyarakat. Jadi mau tidak mau rewardnya itu masyarakat akan memberikan reward buat kita. Masyarakat akan menilai kita. Sehingga ketika nanti kaum kapitalis datang atau orang yang
orang yang misalnya punya popularitas hadir itu tidak akan menggoyahkan konstituen itu, para pemilih itu. Mereka tetap akan memilih orang yang memang nyata-nyata kerja di masyarakat. Nah, ini sebenarnya apakah ini demokrasi atau tidak? Ya ini demokrasi, bagian demokrasi. Tertutup maupun terbuka itulah bagian daripada demokrasi. Artinya kita ini punya pilihan dalam hidup. Kita menjadi advokat, let's be advocate. Kalau kita menjadi politisi, let's be politisi. Artinya apa? Harus melewati kaderisasi itu, proses kaderisasi itu. Nah, apakah nanti contoh tadi misalnya ada ada kapitalis yang tidak, ya itu tadi alam juga akan menjawab. Contoh ketika kita di dalam ruang parlemen, mereka yang tidak pernah mengikuti proses kaderisasi, mereka yang tidak pernah mengikuti proses hadir di masyarakat untuk memberi memberi berbagai macam kontribusi lah kepada masyarakat, ya kan? Nah, itu nanti itu secara alam itu akan terlihat mana yang memang tidak melewati proses kaderisasi, mana yang hanya ya karena kapital misalnya, hanya karena popularitas. Nah, memang nanti di ruang-ruang tertentu itu ada juga perasaan, karena saya suka beberapa kali dibisikkan sama seseorang gitu loh. Waduh, bro, gue nggak bisa jawab kalau soal ini. Bro, nggak ngerti nih maksudnya apa. Bro, ini apa nih maksudnya? Ya, saya juga menyadari karena orang tersebut ya instan. Sehingga konsekuensi yang tadi dia harus terima di tengah-tengah ruang-ruang politik itu, dia akan pada sedikit tersingkir atau diasingkan karena belum tentu juga. Contoh saya bertanya kepada orang itu misalnya gitu, gimana nih nanti kebijakan ini menurut saudara, menurut you gimana? Saya tahu dia tidak akan bisa jawab. Nah, itu konsekuensi alam atau ya nanti secara alamnya akan terseleksi mana yang memang orang yang sudah berjibaku ya, berdarah-darah di dalam politik, partai politik, mana yang hanya oportunis misalnya begitu. Tapi persoalannya apakah oportunis itu demokratis? Demokratis. Iya. Iya. Boleh. Apakah itu sah? Sah. Karena Undang-Undang Dasar 45 konstitusi kita mengatur semua orang boleh memilih dan juga dipilih. Nah, hanya pesimistis itulah nanti yang inilah mulai kita sosialisasikan. Ya kan? Apakah itu jadi hal yang membuat kita pesimis atau tidak? Itu kembali kepada pilihan. Kalau kita mau kerja untuk masyarakat, jadi partai politik. Apakah kita habiskan waktu di situ? Yes. Kita akan menghabiskan waktu. Kadang waktu kerja kita, orang sudah tidur, kita masih ngomongin bagaimana negara ini harus dijalankan. Bagaimana menyelesaikan masalah kemiskinan. Bagaimana menyelesaikan masalah isu-isu ini. Kita sampai jam 6 pagi, jam 7 pagi kadang-kadang. Lalu kemudian kita sudah daftar nih ya. Daftar, aduh tertutup. Udahlah, nggak mau kerja lah. Saya nomor sepatu misalnya gitu kan. Itu sepertinya sudah yang tadi kalau bahasa Bung Nixon sudah selesai. Persoalan itu sudah selesai. Kalau orang yang memang sudah hidup di dalam partai itu sudah selesai. Bahwa setiap 5 tahun itulah pertarungan kita. Bagaimana kita meraih legitimasi itu sebagai misalnya wakil rakyat atau dalam kontestasi tertentu misalnya pemilihan daerah, ya kan, kepala daerah. Disitulah nanti kita akan melihat kerja-kerja kita selama ini. Mungkin begitu. Ya, jadi konkretnya Bung Sandi lebih prefer yang mana? Tertutup, terbuka? Ya, tadi mohon izin Bu Sekjen. Karena kita memang kerjanya sudah di partai, tertutup terbuka itu buat kita jalani semua. Oke. Ya. Oke, ada masukan atau ada sanggahan? Kita masuk. Karena ini adalah isu yang juga saat ini ditarik-tarik di dalam dasar negara kita. Yang mana nih yang demokrasi? Silakan, Bung Yusrisal Fahmi, ada masukan, ada sanggahan, silakan. Saya sudah cukup jelas dengan keterangan penjelasan dari Pak Sandi Nayawan sama Pak Nixon. Kalau boleh bertanya, bisa Ibu? Silakan. Ya, terima kasih.
paparan Pak Nixon dan Pak Sandi Nayawan. Izin bertanya, tadi juga disampaikan bahwa di judul ini Pancasila sebagai dalam berbagai tarikan kepentingan. Saya melihatnya dari sudut pandang politik, tarikan sangat besar. Lihat sejarahnya bahwa Pancasila lahir di 1 Juni atas gagasan Pak Soekarno, lalu di 22 Juni BPU PKI melakukan perubahan, dan akhirnya di 18 Agustus 45 disempurnakan menjadi 5 dasar itu. Baru-baru ini seorang tokoh politik menyampaikan dalam pidatonya, apabila Pancasila itu diperas lagi menjadi Trisila, menjadi Ekasila, akan menjadi kuat gitu, menurut beliau. Pertanyaan saya, apakah ini ada potensi untuk merubah kelima dasar itu, akan menjadi sebuah ancaman tentunya ya, atau sebuah penguatan yang nantinya ini sebuah upgrade menjadi lebih baik. Dan yang pertanyaan kedua, dari 5 dasar itu apakah itu sudah final atau masih boleh dirubah lagi menjadi 3 ataupun 1? Terima kasih. Mohon penjelasannya Pak Sandi dan Pak Nixon. Terima kasih Ibu Dian. Ya, terima kasih Bung Farisal ya. Dikatakan bahwa Pancasila ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan dikatakan kalau pembukaan itu adalah dasar dan Pancasila ada di pembukaan, kalau ngerubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bubarlah Indonesia. Tapi untuk jelasnya kita silakan Bung Nixon. Silakan Bung Nixon. Jadi pertanyaannya, apakah dengan diperasnya Pancasila menjadi Ekasila atau Trisila itu merupakan perubahan daripada dasar negara atau itu upgrade? Ya, baik. Terima kasih Bung siapa? Farisal. Yusrisal Fahmi. Ya, memang kalau kita coba lihat dalam konteks kesejarahan atau historisnya, sebenarnya mau diperas jadi 1 tuh bisa juga 5. Tinggal satu kalimat, yaitu gotong royong. Ya, itu bisa saja, itu bisa dilakukan ya. Tapi dia menjadi 5, ya tentu menjadi 5 sila ini kan tidak terlepas juga dari konteks ya, konteks bangsa dan negara kita ya, yang bernama Indonesia ini. Jadi saya melihat bahwa dari konteks historis sejarah itu, para pendiri bangsa ini atau para pembentuk negara ini, the founding fathers and mothers itu, mereka sudah punya visi jauh ya, sudah punya visi jauh ke depan. Nah, kalau misalnya Mas Fahmi bisa, mohon maaf, kalau sudah pernah membaca bukunya Pak Yudi Latif yang judulnya Negara Paripurna, itu tergambar ya, dia menguraikan tentang sila pertama sampai dengan sila kelima ya. Disitulah terlihat, terbaca dengan jelas bahwa Bung Karno itu berjiwa besar. Dia menggali Pancasila itu ya, dan disepakatilah atau pada 18 Agustus itu disahkan menjadi Pancasila dengan 5 dasar itu. Tetapi untuk sampai pada rumusan 5 dasar pada 18 Agustus itu melewati proses yang cukup alot juga ya, cukup alot juga. Tadi awal-awal kita sudah coba bicarakan itu. Tapi Bung Karno di sini begitu apa ya? Dia begitu berjiwa besar. Dia mempersilakan ya Muhammad Yamin dengan perspektifnya maupun yang lainnya dengan perspektifnya ya, sampai pada Piagam Jakarta ya dengan 7 kata itu. Sudah tadi saya sudah coba sebutkan tadi. Tapi pada akhirnya itu juga dirubah ya dengan kebesaran jiwa, kepatriotan dan kebangsaan mereka pada saat itu. Jadilah Pancasila
Misalnya sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih bisa dirubah? Ya, secara normatif kita pasti mengatakan tidak perlu dirubah. Ini kembali pada ketika Undang-Undang Dasar ini mau dirubah, ya. Saat itu ada konsensus atau ada komitmen bersama. Yang bisa dirubah itu hanyalah pada batang tubuh. Tapi pembukaan dan NKRI itu tidak bisa dirubah. Nah, tapi kalau hari ini misalnya dipaksakan mau dirubah, mohon maaf ya, jangan dibuat berita. Menurut saya bisa juga dirubah, tapi mungkin kita nggak Indonesia lagi. Iya. Itu loh Kak Dina. Iya. Kita nggak Indonesia lagi. Jangan-jangan saya sama Bung Nayon ketemu aja mesti pakai paspor gitu toh. Iya. Nah, jadi apapun juga kita harus tetap bagaimana caranya, dengan cara kita, bagaimana kita membangun sebuah diskursus supaya Pancasila ini tetap berada di hati kita, berada di tengah-tengah kehidupan keluarga, kehidupan bangsa ini gitu loh. Itu. Nah, apakah sudah final? Ya. Final dan tidaknya itu, final itu adalah itu sebuah proses. Seperti kita ini sebagai orang Indonesia pada saat ini. Ada 19 orang ya dari berbagai latar belakang. Nah, tentu saya misalnya sebagai orang Halmahera, saya tidak pernah bercita-cita menjadi orang Halmahera tentunya. Begitu juga sahabat saudara saya Dr. Aladin Sirait tidak pernah bercita-cita menjadi orang Batak. Iya. Bung Sendi tidak pernah bercita-cita menjadi orang Minahasa dan lain sebagainya. Tapi kita dilahirkan oleh pasangan orang tua kita dari suku tersebut. Jadi harus kita terima, ya. Itu. Harus kita terima sebagai sesuatu yang given. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, jadi pertanyaannya apakah sudah final? Menurut saya secara normatif sudah final, tapi mencapai final yang paripurna ini adalah sebuah proses yang berlangsung secara terus-menerus. Jadi menjadi manusia Indonesia dengan dasar ideologi Pancasila ini adalah sebuah proses yang tidak harus berhenti di sini pada 1 Juni hari ini. Nah, tapi berlangsung secara terus-menerus. Nah, karena itu saya menghayati apa yang dikatakan oleh Pak Rektor kita, UKI hebat. UKI hebat itu bukan dalam konteks fisiknya atau apa ya, tapi hebat dalam konteks keindonesiaan, ya. UKI bisa menerima siapa saja untuk belajar di UKI tanpa melihat dari mana dia datang. Itulah kehebatan. Ini paling tidak menurut perspektif saya, ya. Itu. Jadi kita harus terima Indonesia yang paripurna, Indonesia yang harus berproses secara terus-menerus. Bung Felix dari Flores kah atau dari mana? Bung Yusrisa. Iya, Flores, Pak. Dari Flores toh? Ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita belajar. Saya bisa mengenal atau ibu bapak bisa mengenal satu dengan yang lain. Di sinilah kita meng-Indonesia. Nah, kita bisa ketemu ini karena satu kata tadi, Pancasila. Kalau tanpa ini mungkin kita nggak, ya mungkin temu tapi dalam konteks yang lain, ya. Nah di sini, jadi menurut saya secara normatif final, tapi final sesungguhnya ini adalah proses ajar yang berlangsung secara terus-menerus. Terima kasih Ibu Moderator. Iya, terima kasih Bung Niksan. Silakan dari Bung Sandi Nayawan. Ya, terima kasih Bung Rizal ya. Kalau saya melihatnya, apakah Ekasila itu merupakan penguatan, ya kan? Nah, kalau masalah penguatan itu tergantung bagaimana kita melihat nanti. Apa kita dapat merubah Pancasila, menggugurkan Pancasila, itu bisa. Tapi misalkan apakah eksistensi Pancasila itu tetap ada atau tidak? Karena kita melihat bahwa tekanan globalisasi dan kemudian tekanan ekonomi itu dapat merubah nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Kemudian tekanan digitalisasi
terbukanya informasi yang luas tanpa batas, tanpa bisa dihalangi atau dibatasi oleh tembok-tembok apapun. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bung Nixon tadi, Ekasila itu kalau kita Pancasila itu ketika kita peraskan 5 sila itu menjadi royong. Nah, inilah gotong royong kita, salah satu wujud realisasi gotong royong itu ya dengan yang saat ini kita sedang lakukan. Bahwa kita sedang sosialisasikan bahwa ada loh Pancasila. Apakah itu dengan globalisasi, individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu berubah, sudah mengabaikan nilai-nilai Pancasila, itu bisa terjadi. Tetapi apakah itu merubah Pancasila? Itu pun kalau menurut saya secara subjektif, ketika ekonomi menjadi kuat, kapitalis menjadi kuat, itu bisa saja terjadi. Hanya eksistensinya itu, eksistensi Pancasila itu apakah itu bisa dirubah? Tidak bisa. Ketika ini masih dalam koridor NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pilar-pilar itu yang akan menjadi kekuatan kita, yaitu NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Undang-Undang Dasar 45, dan Pancasila itu sendiri. Itulah 4 pilar yang memang sekarang sampai hari ini terus dipertahankan, tetap terus disosialisasikan. Jadi kalau di MPR itu, di lembaga parlemen, setiap periode 4 pilar itu selalu dilakukan, Bung Yusrizal. Tujuannya apa? Itu kita masuk, semua anggota DPR RI, kemudian DPD, semua seluruh dibekali dengan program-program yang disebut dengan 4 pilar itu. Bagaimana masyarakat di seluruh pelosok itu mengetahui, terus tersosialisasikan, yaitu yang disebut dengan NKRI. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu? Kemudian apa itu yang disebut dengan Undang-Undang 45 yang merupakan sumber daripada hukum kita, dan kemudian apa itu Pancasila. Nah, itu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Terus mengupayakan. Karena apa? Kita tidak bisa atau mengenyampingkan bahwa fakta globalisasi, tekanan globalisasi, ekonomi, dan juga digitalisasi ini dapat mempengaruhi budaya, cara berpikir kita sebagai bangsa negara, sekalipun individu. Nah, inilah pagar-pagar ini yang sekarang kita sebagai anak bangsa ini, ya satu, kalau kita menyadari maka kita perlu menulari, menyampaikan ketika ada teman kita, sahabat kita, atau coworkers kita yang sepertinya dari bicara bahasanya, cara berbicara, kemudian cara menuangkan opini maupun pemikiran-pemikiran, ini sudah di luar koridor Pancasila. Ya inilah kewajiban kita sebagai anak-anak bangsa. Karena tadi yang saya bisa jawab, itu bisa, Bung Yusrizal, bisa bangsa bahkan menghilangkan nilai-nilai Pancasila itu. Dan tadi 3 hal tadi. Itu mungkin, Bung Yusrizal. Oke, terima kasih Bung Sandi. Tanpa terasa waktu kita 2 jam diskusi. Walaupun diskusi ini akan kita lakukan, IKMIH UKI akan secara periodik lakukan ya, diskusi online yang tidak yang informal dan membahas isu-isu aktual, bahkan juga di hari-hari besar negara kita. Pada dasarnya Pancasila yang waktu itu disampaikan dalam pidato Bung Karno 1 Juni 1945 baru menjadi dijadikan hari lahirnya Pancasila 1 Juni itu tahun 2016 berdasarkan PP 24 2016 oleh Presiden Jokowi. 1 tahun kemudian tahun 2017 baru dijadikan hari libur nasional. Tetapi Pancasila bukan selesai begitu dia dijadikan dasar negara dan udah dibuat menjadi hari nasional, libur nasional, tetapi Pancasila harus terus dibudayakan menjadi life value dan juga lifestyle daripada semua anak bangsa, sehingga negara kita walaupun kita masuk ke dalam globalisasi yang borderline, kita tetap memiliki nilai-nilai yang luhur yang sebenarnya sudah ada sejak nenek moyang kita
jangan sampai tergerus oleh globalisasi dan segala hal. Sehingga seperti tadi Pak Nixon bilang, mungkin kita harus mendiskusikan bagaimana sih etika bernegara yang berdasarkan Pancasila itu mungkin kita akan pikirkan untuk menjadi sumbangan kita atau menjadi proceeding dari IKMH UKI untuk yang berkepentingan. Oke, tanpa terasa kita akan tutup acara ini dan saya minta untuk Bung Felix tutup dalam doa supaya hari libur nasional ini ada hari kejepit nih ya kita ya, sampai hari Senin ada yang bilang sampai hari Minggu kita boleh mengisinya di dalam cara Tuhan. Silakan Bung Felix. Baik, terima kasih untuk mengakhiri diskusi kita pada siang ini. Izinkan saya membawakan doa ini secara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, lebih khusus dalam diskusi kami mengenang lahirnya Pancasila. Tuhan, kami sangat berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami kehidupan yang sangat luar biasa. Dan ya Tuhan, berkatilah kami semua yang mengikuti diskusi ini, senior-senior kami, Magister Hukum UKI, semoga kami selalu diberkati, diberikan kekuatan, kemurahan hati, dan rezeki yang melimpah. Ya Tuhan, itulah doa dan pengharapan kami. Dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin, terima kasih. Amin. Sebelumnya kita foto bersama dulu. Tolong Dinda, tolong di foto. Jadi di foto semuanya yang satu frame begitu. Tolong. Azik, Bu Andi. Zul ininya udah? Udah semua ya? Oke. Sampai ketemu di next discussion. Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Terima Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.